Welcome to Ava. Menyala bangku, Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang eksternalitas dan kebijakan pemerintah. Eksternalitas atau externality muncul ketika seseorang terlibat dalam kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain namun tidak membayar dan atau menerima kompensasi atas dampak tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan itu buruk, maka disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, apabila dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah baik, maka disebut eksternalitas positif. Yang pertama, eksternalitas dan ketidakefisienan pasar. Untuk setiap kilogram nikel yang dihasilkan, sejumlah asap memasuki atmosfer. Karena asap tersebut menciptakan resiko kesehatan bagi siapa saja yang menghirup udaranya. Asap menghasilkan eksternalitas negatif. Bagaimana eksternalitas tersebut mempengaruhi efisiensi terhadap pasar? Karena eksternalitas negatif, biaya bagi masyarakat untuk memproduksi nikel lebih besar dari biaya produksi bagi produsen nikel. Untuk setiap kilogram nikel yang diproduksi, biaya sosial industri tambang nikel tersebut meliputi biaya swasta dari para produsen nikel, ditambah biaya bagi orang-orang lain yang terkena dampak buruk pada polusinya. Hal ini dapat dilihat dari gambar 14.1 yang menunjukkan biaya sosial dalam produksi nikel. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kurva biaya sosial ini terletak di atas kurva penawaran. Karena kurva ini memperhitungkan biaya sosial atau biaya-biaya eksternalitas yang dikenakan oleh masyarakat terhadap produsen nikel. Perbedaan antara kedua kurva ini mencerminkan biaya sosial atas polusi yang ditimbulkan oleh produsen nikel. Yang kedua, eksternalitas positif. Contoh kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif adalah pendidikan. Pendidikan menghasilkan eksternalitas yang positif karena dengan pendidikan membuat masyarakat lebih terdidik dan akan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua orang. Misalnya, manfaat pendidikan terhadap produktivitas tidak dengan sendirinya menciptakan eksternalitas. Konsumen dari pendidikan mendapatkan manfaat dalam bentuk upah yang tinggi, dan apabila sebagian dari manfaat produktivitas atas pendidikan tersebut menguntungkan pihak-pihak lain, maka dampak tersebut juga disebut sebagai eksternalitas positif. Pada dasarnya, analisis eksternalitas positif sama dengan analisis eksternalitas negatif, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 14.2, di mana kurva permintaan tidak mencerminkan nilai barang tersebut terhadap masyarakat karena nilai sosialnya lebih besar dari produksinya. Kurva nilai sosial berada di atas kurva permintaan. Jumlah optimal ditemukan pada perpotongan kurva nilai sosial dengan kurva penawaran yang mencerminkan biaya-biaya. Oleh karena itu, jumlah optimal secara sosial adalah lebih besar daripada jumlah yang ditentukan oleh harga pasar. Yang ketiga, solusi perusahaan untuk eksternalitas. Pada prakteknya, para pelaku swasta maupun pemerintah dapat menanggapi eksternalitas dalam berbagai cara. Pada dasarnya, semua penanggulangan tersebut sama-sama bertujuan mengubah alokasi sumber daya agar pasar mendekati titik optimal secara sosial. Pada bagian ini, kita dapat menjelaskan solusi-solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menanggulangi eksternalitas tersebut. Yang keempat, jenis-jenis solusi perusahaan. Dalam menyelesaikan persoalan eksternalitas yang menyebabkan pasar tidak efisien, pemerintah tidak selamanya perlu turun tangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pada kondisi tertentu, perusahaan dapat mengembangkan solusi tertentu untuk menyelesaikannya. Kadang-kadang, eksternalitas dapat diselesaikan dengan pertimbangan moral dan hukuman-hukuman sosial. Walaupun telah ada aturan
yang melarang membuang sampah di sembarang tempat. Namun aturan tidak dijalankan dengan baik. Kebanyakan di antara kita membuang sampah di sembarang tempat dan tidak benar. Perintah moral memberitahu kepada kita bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan pasti mempengaruhi orang lain. Dalam istilah ekonomi aturan yang ada, memerintahkan kita untuk menginternalisasi eksternalitas. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah beramal. Kebanyakan program amal yang ada ditunjukkan untuk menangani eksternalitas, misalnya organisasi lingkungan dengan tujuan melindungi lingkungan. Kebanyakan dari mereka didanai oleh donasi-donasi swasta. Bantuan beasiswa pendidikan dari swasta dengan alasan bahwa perguruan tinggi menghasilkan eksternalitas positif. Cara lain dari perusahaan menghadapi dampak eksternalitas adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan menandatangani suatu kontrak. Misalnya, petani apel dan peternak lebah dapat menyelesaikan masalah jumlah pohon dan lebah. Dalam kontrak, dapat dinyatakan dengan jelas jumlah tanaman apel dan lebah, serta mungkin jumlah harus dibayarkan antara pihak petani apel dan pihak peternakan lebah. Dengan mengatur jumlah pohon apel dan jumlah lebah yang diterima dengan tetap, maka kontrak tersebut dapat menyelesaikan masalah ketidakefisienan yang umumnya muncul dari eksternalitas tersebut dan membuat keduanya lebih diuntungkan. Yang kelima, kebijakan pemerintah atas eksternalitas. Pencemaran adalah bentuk eksternalitas negatif sebagai dampak dari memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa. Barang jelek juga ikut diproduksi. Pabrik gula menghasilkan asap dan limbah di samping gula. Pertanian menghasilkan limbah kimia selain bahan makanan. Rumah tangga menghasilkan limbah manusia dan sampah ketika mereka mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam semua kasus tersebut, teknologi produksi dan konsumsi secara otomatis menghasilkan pencemaran atau polusi. Hanya sedikit aktivitas manusia yang tidak menghasilkan eksternalitas negatif. Untuk mengendalikan eksternalitas negatif tersebut, maka pemerintah dapat menanggapinya dengan dua cara, yaitu kebijakan pemerintah dan kendalikan. Yaitu kebijakan mengatur perilaku secara langsung dan kebijakan yang berorientasi pasar atau market based policy, yaitu pemerintah menyediakan insentif sehingga pemimpin perusahaan memilih untuk menyampaikan masalah mereka sendiri. Kebijakan pengendalian langsung merupakan bentuk kebijakan lingkungan yang paling sering digunakan oleh pemerintah. Pada beberapa negara dewasa ini, standar emisi kendaraan bermotor merupakan pengendalian langsung dikenal baik di kalangan pemerhati lingkungan. Standar ini harus dipenuhi oleh semua kendaraan bermotor baru yang dijual. Standar ini mensyaratkan bahwa emisi per mil atau sejumlah gas beracun dan pencemaran lain lebih rendah daripada jumlah tertentu. Standar ini berlaku dimanapun kendaraan dijalankan. Manfaat marginal mengurangi emisi di pedesaan sama, di mana tempat pencemaran udara relatif kurang. Dibanding dengan manfaat marginal di kota-kota besar, di mana kawasan gas emisi sudah sangat banyak di udara, akan tetapi standar ini berlaku sana untuk kota besar dan desa. Pengendalian langsung seringkali mengharuskan teknik tertentu untuk mengurangi pencemaran. Oleh karena itu, sebelum diizinkan beroperasi, suatu pabrik diharuskan menggunakan alat tertentu untuk mengurangi polusi. Meskipun terkadang terdapat teknologi lain atau alat lain yang dapat menghasilkan pengurangan pencemaran yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Yang keenam, kebijakan yang berorientasi pasar, pajak emisi. Selain metode langsung, pemerintah dapat pula mengendalikan pencemaran dengan mengenakan pajak atas perusahaan yang membuang emisi. Metode ini pada dasarnya adalah menginternalisasi eksternalitas pencemaran, sehingga keputusan-keputusan terdesentralisasi dapat memberi hasil yang lebih efisien. Kita kembali kepada contoh kasus perusahaan Kali dan Y. Misalkan perusahaan Kali dapat mengurangi emisi dengan biaya yang lebih murah, sementara perusahaan Y dapat mengurangi emisi dengan biaya yang lebih mahal. Apabila semua perusahaan diwajibkan membayar pajak sebesar T misalnya, untuk setiap unit pencemaran.
maka perusahaan akan mengurangi emisi sampai pada titik di mana biaya marginal pengurangan lebih lanjut persis sama dengan tarif pajak T. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan Y akan mengurangi emisi jauh lebih banyak dibanding perusahaan Y dalam mencapai keseimbangan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 14.4. Gambar 14.4 menunjukkan bahwa perusahaan kali menghadapi biaya marginal pengurangan pencemaran yang lebih rendah dibanding perusahaan Y. Misalkan lembaga yang menangani pencemaran mengenakan pajak sebesar T per unit pencemaran, maka perusahaan kali akan mengurangi pencemaran lebih besar dari biaya marginalnya sebesar QX. Sampai pada titik QX besarnya pajak yang dihemat dengan mengurangi pencemaran lebih besar daripada biaya marginal yang dikeluarkan untuk mengurangi pencemaran. Apabila perusahaan kali memilih untuk tidak melakukan penanggulangan pencemaran sama sekali, maka ia akan membayar pajak sebesar T kali QMax sebagai pajak pencemaran, di mana QMax adalah pencemaran total perusahaan apabila tidak melakukan apa-apa untuk mencegah pencemaran. Dengan mengurangi pencemaran sebesar QMax dikurangi CX, maka perusahaan kali akan menghemat biaya sebesar daerah HBT pada gambar 14.4A sebelah kiri. Kurvanya dapat dilihat pada gambar ini. Sementara perusahaan Y memilih untuk mengurangi hanya sejumlah kecil dari pencemarannya pada QX, sebaran pengeluaran lebih lanjut akan mengharuskan perusahaan Y mengeluarkan biaya sepanjang MCY yang lebih besar dari manfaat pajak yang dihemat dalam kondisi seperti ini. Apabila lembaga yang menangani tentang polusi mampu melakukan perkiraan tentang kerugian marginal yang disebabkan oleh pencemaran, maka lembaga tersebut dapat menentukan besarnya tarif pajak yang persis sama dengan kondisi pada gambar 14.4. Dalam kasus seperti itu, perusahaan yang melakukan pencemaran akan dipaksa oleh petugas pajak untuk menginternalisasi eksternalitas pencemaran yang ditimbulkan. Yang ketujuh, standar dan biaya emisi. Dewasa ini beberapa negara menetapkan standar bagi perusahaan, yaitu batas legal jumlah polusi yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila suatu perusahaan melampaui batas tersebut, maka perusahaan tersebut akan dikenakan hukuman dalam bentuk denda atau uang pidana. Seperti pada gambar 14.5 standar emisi yang dibuat bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan berproduksi dengan efisien. Oleh karena perusahaan dalam beroperasi menggunakan alat pengendali polusi, kenaikan biaya untuk mengurangi polusi akan menyebabkan biaya rata-rata produksi perusahaan akan naik. Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila harga jual produk mereka berada di atas biaya rata-rata setelah memperhitungkan biaya polusi. Sementara, yang dimaksud dengan biaya emisi yaitu adalah biaya yang dikenakan terhadap setiap unit polusi yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan. Gambar 14.5 menunjukkan biaya emisi adalah 40.000 merupakan perilaku yang efisien untuk pabrik tersebut. Dalam kondisi tersebut, perusahaan akan memperkecil biaya dengan mengurangi polusi dari 10 unit menjadi 5 unit. Yang kedelapan, izin transfer emisi. Mari kita perhatikan kembali kasus dua perusahaan yang terletak pada suatu tempat sehingga biaya sosial marginal emisinya sama, tidak peduli perusahaan mana yang mengurangi emisinya. Nah, kan tetapi, karena kedua perusahaan tersebut mempunyai biaya pengurangan emisi yang berbeda dalam arti biaya marginal pengurangan emisi kedua perusahaan tidak sama, seperti terlihat pada gambar 14.6. MC kali dan MC pada gambar 14.6 menunjukkan kurva biaya marginal pengurangan emisi untuk perusahaan kali dan perusahaan Y. Masing-masing perusahaan pada mulanya mengeluarkan 10 unit emisi. Misalnya, pemerintah menginginkan pengurangan emisi sebesar 4 unit. Gambar 14.6 menunjukkan bahwa cara terampuh untuk menurunkan emisi adalah meminta perusahaan Y mengurangi emisinya sebesar 3 unit dan perusahaan kali mengurangi emisi sebesar 5 unit. Pengurangan ini, maka kedua perusahaan tersebut mempunyai biaya marginal pengurangan sebesar 4 juta. Sekarang pikirkan, apa yang terjadi apabila pemerintah meminta kepada kedua perusahaan untuk mengurangi emisinya masing-masing sebesar 4 unit?
Dalam kondisi tersebut, biaya marginal untuk perusahaannya naik dari 4 juta menjadi 5,2 juta. Dan biaya marginal untuk perusahaan kali turun dari 4 juta menjadi 3,2 juta. Dengan sistem izin transfer emisi, maka mereka harus membeli izin emisi. Dengan demikian misalkan kedua perusahaan pada gambar 14.6 diberi izin untuk mengeluarkan emisi sampai 6 unit. Maka perusahaan yang menghadapi biaya marginal pengurangan emisi yang cukup tinggi akan membayar sebesar 5,2 juta untuk membeli 1 unit emisi. Tetapi nilai izin tersebut untuk perusahaan kali hanya sebesar 3,2 juta. Oleh karena itu perusahaan kali seharusnya menjual izin tersebut kepada perusahaan Y dengan harga antara 3,2 juta sampai 5,2 juta. Apabila terdapat cukup banyak perusahaan dan izin, maka akan terbentuk suatu pasar untuk izin emisi. Dalam keseimbangan pasar, maka harga suatu izin sama dengan biaya marginal pengurangan untuk seluruh perusahaan, sebab kalau tidak, maka suatu perusahaan akan merasa diuntungkan dengan membeli lebih banyak izin. Dalam kasus ini, tentunya perusahaan-perusahaan yang mempunyai kurva biaya marginal pengurangan biaya emisi terendah akan paling banyak mengurangi emisinya. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan dengan kurva biaya marginal emisi paling tinggi akan paling sedikit mengurangi emisinya.